Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai dokumentasi spesifikasi kebutuhan dari pengembangan TIX-ID dengan metode Agile. Kami dari kelompok 4, kelas Bioteknik Informatika. Saya Ida Mawah Dandur selaku moderator, dan teman-teman saya dari Nirahmayani Badarudin, Bese Zahra Nurani Adam, Bese Nisa Mukarramah. Langsung saja ke bagian pertama, pendahuluan. Saya serahkan kepada Bese Zahra. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun dokumen persyaratan yaitu memberikan panduan yang mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk pengembangan sistem informasi aplikasi TIX-ID yang mengelola jadwal film yang akan ditayangkan, transaksi pembelian tiket, pemilihan kursi, dan pencetakan tiket di lokasi. Dokumen ini ditujukan kepada pelanggan dan pengembang. Pembaca mengetahui data informasi film ditayangkan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk pengembangan aplikasi dengan menggunakan pendekatan Agile. Adapun cakupan produk yaitu dokumen ini mencakup detail tentang pemesan tiket, pembayaran, etiket, QR code, informasi film, notifikasi pengolahan profil, dan rekomendasi film. Ini juga menetapkan batasan-batasan proyek dan lingkup fungsional aplikasi. Kemudian definisi, akronim, dan singkatan. Etiket, tinggal tiket digital yang dikirim ke pengguna melalui aplikasi setelah pembelian. Tiket ini digunakan untuk masuk ke bioskop dengan cara mencetak tiket di lokasi. Kemudian QR code, kode matriks 2 digit yang dapat dipindahkan untuk memverifikasi dan melakukan pencetakan tiket atau mengakses informasi pembayaran. Kemudian payment gateway, yaitu TIX-ID menggunakan payment gateway untuk memproses metode pembayaran. Untuk metode pembayaran yang digunakan di TIX-ID adalah dompet digital Dana. Kemudian push notification, pengguna menerima notifikasi tentang film baru, promosi khusus, dan pengingat tentang pemutaran film yang telah dipesan. Kemudian offline mode, pengguna dapat mengakses tiket yang telah diunduh dan informasi pemesanan meskipun tidak terhubung ke internet. Kemudian referensinya yaitu dokumen 1, manifesto Agile, kemudian dokumen 2 ada panduan Scrum, kemudian dokumen 3 dokumentasi API Bioskop Mitra. Kemudian tinjauan bagian dokumentasi berikutnya yaitu bagian dokumen ketiga memberikan panduan teknis yang diperlukan untuk integrasi yang sukses termasuk fitur tambahan untuk scan tiket secara offline, memastikan aplikasi dapat berfungsi dengan optimal baik online maupun offline. Baiklah, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Bese Zahra. Untuk materi kedua mengenai deskripsi umum, saya serahkan ke Bese Nisa Mukarramah. Terima kasih kepada moderator untuk deskripsi umum. Terdapat yang pertama ada deskripsi produk, yang dimana aplikasi TIX-ID merupakan platform mobile yang memungkinkan pengguna untuk memesan tiket bioskop secara online, menemukan informasi tentang film yang sedang tayang dan mengakses berbagai fitur terkait hiburan. Dan ada fungsi produk, yang dimana pemesanan dan pembayaran tiket bioskop, informasi film dan jadwal tayang, etiket dan QR code untuk pemindaian, notifikasi dan pengingat, pengelolaan profil pengguna, rekomendasi film berdasarkan referensi pengguna. Selanjutnya, karakteristik user, yaitu ada 3. Yang pertama ada administrator, yang merupakan master user, bertanggung jawab penuh pada pengelolaan data sistem perangkat lunak dan memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang komputerisasi. Yang kedua ada pengguna umum, yaitu masyarakat yang menggunakan sistem perangkat lunak untuk melakukan transaksi pembelian tiket bioskop yang berisi film yang akan ditonton, nomor kursi, jam tayang, dan studio yang ditempati. Yang ketiga ada tim pengembang yang meningkatkan dan memelihara aplikasi. Selanjutnya ada batasan-batasan umum. Yang pertama, aplikasi TIX-ID hanya tersedia untuk pengguna wilayah tertentu. Yang kedua, pembelian tiket tergantung pada ketersediaan kursi di bioskop.
Yang ketiga, aplikasi harus tetap responsif dan berjalan lancar di berbagai perangkat. Yang keempat, integrasi dengan API pihak ketiga harus aman dan andal. Selanjutnya ada asumsi dan ketergantungan. API dari bioskop mitra untuk pemesanan tiket, informasi film, dan pembayaran tersedia dan berfungsi dengan baik. Pengguna memiliki akses internet yang stabil untuk memesan tiket, menerima notifikasi, dan memperbarui informasi film. Selanjutnya, infrastruktur backend and API pihak ketiga memiliki protokol keamanan yang untuk melindungi pengguna. Keempat, aplikasi bergantung pada integrasi yang sukses dengan API bioskop mitra untuk fungsi pemesanan tiket dan informasi film. Ketergantungan pada platform pembayaran eksternal untuk memproses transaksi, mengandalkan layanan cloud untuk hosting basis data dan pengelolaan server. Dan yang terakhir, perubahan atau pembaruan pada sistem operasi Android dan iOS dapat mempengaruhi kompatibilitas aplikasi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nisa. Untuk materi selanjutnya itu persyaratan umum pada dokumentasi ini, saya serahkan kepada Rini Rahmayani. Untuk moderator, terima kasih atas kesempatannya. Persyaratan umum yang pertama itu ada persyaratan user interface. Berikut rincian spesifik dari antarmuka pengguna yang diharapkan. Yang pertama, pengguna skema warna, icon, dan tipografi yang konsisten di seluruh aplikasi, memudahkan pengguna memahami elemen-elemen UI tanpa butuh panduan khusus. Yang kedua, desain responsif yang beradaptasi dengan berbagai ukuran layar baik untuk ponsel, tablet, maupun perangkat lainnya. Waktu respon antarmuka harus cepat, memastikan interaksi pengguna terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Yang kedua itu ada persyaratan fungsionalitas. Yang pertama ada pemesanan tiket. Pengguna dapat memilih film, jadwal, dan tempat duduk, kemudian melakukan pembayaran. Yang kedua, pembayaran. Integrasi dengan berbagai metode pembayaran, yaitu ada kartu kredit, e-wallet, dan transfer bank. Yang ketiga ada e-tiket dan QR code. Pengguna menerima tiket elektronik dengan QR code untuk pemindaian di bioskop. Keempat, ada informasi film, yaitu menampilkan sinopsis, trailer, dan jadwal tayang. Yang kelima, ada notifikasi, pengingat pemutaran film, promosi, dan pembaruan. Yang terakhir, ada pengelolaan profil. Pengguna dapat mengedit profil dan preferensi mereka. Rekomendasi film, yaitu menampilkan film yang direkomendasikan berdasarkan histori penonton. Scan tiket offline, menampilkan informasi kode tiket yang akan ditonton untuk memberikan akses atau kode cetak tiket masuk ke dalam bioskop. Yang ketiga ada persyaratan performa. Di persyaratan performa ada lingkungan operasi yaitu platform, yaitu Android minimal versi 5.0 dan iOS minimal versi 11.0. Server yaitu backend harus mendukung skala besar dan di-host di lingkungan cloud yang aman. API harus ada integrasi yang lancar dengan API bioskop dan pembayaran. Yang kedua ada bahasa pemrograman. Frontend, React Native untuk pengembangan aplikasi mobile. Backend, Node.js untuk server dan database NoSQL, misalnya MongoDB. Yang keempat ada atribut perangkat lunak. Di atribut perangkat lunak ada kemampuan aplikasi harus tersedia setidaknya 99,9% dari waktu. Data pengguna juga harus di-backup secara teratur. Waktu muat untuk setiap halaman aplikasi dalam waktu kurang dari 3 detik. Aplikasi diharapkan responsif terhadap input pengguna dalam waktu kurang dari 1 detik. Yang kedua ada keamanan.
Yang pertama itu pengguna harus login menggunakan akun terverifikasi. Yang kedua, semua data sensitif harus dienkripsi selama transmisi dan penyimpanan. Ketiga, untuk proteksi pembayaran menggunakan protokol keamanan pembayaran yang diakui, misalnya PCI dan DSS. Yang ketiga, ada perawatan. Semua aktivitas penting harus dicatat untuk audit dan troubleshooting. Aplikasi harus memiliki sistem dukungan pelanggan yang siap membantu pengguna dengan masalah teknis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Rini Rahmayani. Untuk dokumentasi API Bioskop Mitra untuk aplikasi Tix ID akan saya bacakan. Dokumentasi ini memberikan rincian mengenai API yang disediakan oleh Bioskop Mitra untuk diintegrasikan dengan aplikasi Tix ID. API ini memungkinkan aplikasi Tix ID untuk melakukan pemesanan tiket, mengakses informasi, film, dan memproses pembayaran. Di mana yang pertama ada autentikasi API key, di mana setiap permintaan ke API Bioskop Mitra melakukan API key untuk autentikasi. Ini berarti pengguna aplikasi Tix ID harus menggunakan API key untuk mengakses API Bioskop Mitra. Kemudian ada endpoints, yaitu daftar film, di mana daftar film ini diambil dari Bioskop Mitra yang diinformasikan. Di sini terdapat ada program, dia menggunakan metode get, menggunakan Node.js, di mana responnya dia mengambil ID film, judul film, sinopsis, durasi, genre, rating, tanggal peluncuran, dan poster dan trailer dari film tersebut. Kemudian ada informasi detail film, dia mendapatkan detail film tertentu dari Bioskop Mitra, di mana responnya mengambil ID, titel, hipnosis, durasi, genre, poster, aktor, direktur, bahasa dari filmnya, dan subtitle dari film tersebut. Kemudian untuk jadwal tayang, mendapatkan jadwal tayang untuk semua film di bioskop dari Bioskop Mitra. Dengan parameter query-nya yaitu Cinema ID, Movie ID, dan Date. Di mana responnya terdapat ada showtime, waktu penayangan, ID film, ID cinema, tanggal, dan waktu. Kemudian ada available seats atau jumlah kursi yang tersedia pada bioskop yang dituju. Kemudian pemesanan tiket, memesan tiket untuk film tertentu. Nah, di sini ada showtime ID dan user ID yang memesan. Kemudian ada kode untuk pemilihan tempat duduk, metode pembayaran, detail pembayaran dengan nomor kartu, dan informasi kartu yang dimiliki oleh pengguna. Respon yang diberikan terdapat booking ID, showtime ID, user ID, kursi yang dibeli, total price, status, confirm, dan QR code untuk melakukan konfirmasi atau pencetakan tiket. Kemudian ada pembatalan pemesan. Deskripsi itu membatalkan pemesanan tiket. Jadi respon yang dikeluarkan yaitu cancel dengan ID booking yang telah di-cancel tadi. Kemudian ada post notifikasi, mengirimkan notifikasi kepada pengguna, di mana respon yang dimunculkan, notif terkirim dengan payload, your movie booking is confirmed for 14.30 on 2023 Mei tanggal 10. Kemudian fitur offline scan tiket yang merupakan fitur tambahan yang kami kembangkan, yaitu mengunduh informasi tiket untuk penggunaan offline, di mana respon di sini ada ID booking, showtime, user, informasi tempat duduk, harga, dan status, kemudian QR code yang akan dipakai untuk memverifikasi tiket, kemudian ada judul film, jadwal penayangan, nama sinema, dan lokasi sinema. Kemudian ada verifikasi tiket offline, verifikasi tiket yang dipindah secara offline ketika koneksi internet tersedia kembali. Ketika sudah berada di lokasi dan ternyata jaringan internet sudah terkoneksi kembali,
Tiket bisa diverifikasi kembali dengan cara melakukan QR code, kemudian responnya adalah verified. Untuk pesan kesalahannya tersendiri, ada daftar kode kesalahan yaitu 400, bad request, permintaan tidak valid atau parameter hilang, 401 unauthorized, API key tidak valid atau tidak disertakan, ada 403 forbidden, akses ditolak untuk permintaan tertentu, 404 not found, sumber daya yang diminta tidak ditemukan, dan 500 internal server error atau kesalahan server. Contoh respon kesalahan yaitu di kode 400, message yang keluar invalid request atau movie ID is required. Kemudian ada rate limiting, batas permintaan per jam untuk respon atau pemesanan tiket itu 1000, dan apabila terlampaui maka muncul kode rate limit exceeded dan try again later. Untuk informasi dukungan dan bantuan bisa hubungi help@tix.id. Oke. Baik, itu adalah dokumentasi spesifikasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.